Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di bagian yang ke-31, bagian akhir dari bahasan tentang tafsir Al-Quran. Setelah itu masuk di bab yang ketiga, yaitu bahasan tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bagian akhir ini, penutup dari bahasan tentang tafsir Al-Quran, beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyajikannya dengan ungkapan bahasa asyahqah inda sima'il Quran. Syahqah inda sima'il Quran. Syahqah agak sulit saya mencari bahasa Indonesianya. Syahqah ini kalau istilah medis cekutan, Bu. Orang cekukan itu loh, cekutan, nah, syahqah namanya. Tapi kalau di luar medis, sisi psikologis, syahqah itu orang yang menarik napas gitu. Narik napas gitu. Ketika mendengar sesuatu. Makanya beliau menyebutkan di sini syahqah inda sima'il Quran. Jadi ketika dia dengar Quran. Jadi napas yang ditarik ya dari rongga karena sesuatu. Narik napas lah orang bilang. Narik napas. Jadi kalau kita umpama ada orang ngajak ngomong, kemudian ungkapannya itu nggak umum. Kadang kita kan, gitu kan ya, diikuti dengan perubahan wajah gitu ya, gitu, narik napas gitu. Saya menemukannya maknanya itu. Ya. Jadi kalau diartikan rintihan kurang tepat, karena rintihan ini orang ngeluh. Padahal bahasannya nggak ke arah situ. Mungkin kita husnudzon, sulit untuk cari padanan katanya gitu ya. Dari 2 minggu lalu saya nyari ini apa maksudnya gitu ya. Jadi syahqah, jadi kalau di Google syahqah itu cekutan, baru bahasan medis semua gitu ya. Cekukan kata orangnya. Ada lagi makna yang tadi itu, jadi orang yang narik napas dari perutnya. Kenapa? Inda sima'il Quran. Ketika dia mendengar bacaan Al-Quran. Intinya apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini berkaitan dengan sikap psikologis seseorang, orang Islam tentunya, ketika dia mendengar ayat-ayat Quran itu dibacakan kepada dia. Tentu yang dimaksud di sini bukan sekedar mendengar ayat-ayat Quran saja, tetapi yang dimaksud di situ adalah memahami kandungan makna. Ya, apa reaksi seorang Muslim ketika dia mendengar dan memahami kandungan dari satu ayat pada dirinya? Apa sikap dia? Paham satu ayat, apa sikap dia terhadap ayat yang difahaminya itu? Paham kira-kira? Paham atau belum? Ya. Ini gambaran umum dulu. Ya. Jadi kita didengerin ngaji, terus paham artinya, terjemahnya, tafsirnya, kandungannya, apa reaksi jiwa kita? Apa reaksi diri kita dengan itu semua? Gitu kan.
Fadal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'd. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Fawaidul Fawaid bab 31, Syaqqah. Suara rintihan seorang muslim ketika mendengarkan bacaan Al-Quran ataupun tatkala mendengarkan nasihat disebabkan oleh salah satu faktor berikut ini. Pertama, munculnya bayangan tentang suatu derajat atau kedudukan yang tidak dimilikinya ketika mendengarkan Al-Quran. Dia ingin meraih derajat tersebut dan saat itulah dia menarik nafasnya. Tarikan nafas semacam ini adalah tarikan nafas yang disebabkan oleh kerinduan terhadap sesuatu. Menjelaskan lebih secara umum, yaitu apa sikap psikologis dia, apa yang ada di benak dia, atau kita semua ketika kita memahami satu ayat, atau mungkin ketika kita mendengar sebuah nasihat. Kita dinasehatin orang. Ketika kita mendengar nasihat itu, apa reaksi kita? Ada beberapa kondisi yang dialami oleh seseorang ketika mendengar semua itu. Yang pertama, jadi muncul satu bayangan pada dirinya akan kedudukan itu gitu loh. Tapi dia belum lakuin gitu loh. Gini gambarannya. Dia mendengarkan satu ayat atau nasihat. Di benak dia apa? Dia akan narik napas. Umpama dengan mengatakan, wow, besar banget ya pahalanya. Gitu. Besar banget tuh pahalanya. Tinggi banget ya kedudukannya. Gue belum bisa tuh. Nah gitu ya. Dia belum bisa nyampe sana. Wah, saya belum bisa tuh ke arah situ. Saya belum melakukannya. Ya, saya belum melakukan itu. Wah, gede banget ya. Nah, itu yang di benak dia. Paham tidak? Ya. Contohnya umpama, ya, seseorang yang sholatnya belum 5 waktu dia sholat. Lalu dinasehatin, Mas, bagaimana kalau menurut Anda orang yang mandi sehari 5 kali? Ya kan? Wah, bersih itu semua. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat itu akan menghapus semua dosanya. Wah, gue belum sholat nih. Kan gitu kan? Kaget ya. Wah, gue belum sholat nih. Dia belum nyampe itu. Sama hadis Nabi yang lain, ketika seorang hamba itu tidur, maka setan akan membuat 3 ikatan di otaknya dia. Jika dia bangun, baca doa, 1 ikatan lepas. Jika dia wudhu, ikatan yang kedua lepas. Jika dia sholat, 3 ikatan itu lepas. Sehingga hari itu dia akan hidup dengan, sehingga hari itu dia bisa beraktivitas dengan hati yang bersih dan penuh energi mengharap ridha Allah. Wow. Nah, kalau gue kagak bangun gimana? Berapa ikatan setan di otak gue gitu. Wah, saya belum nyampe situ gitu ya. Nah, ini yang digambarkan di sini. Jadi terbayang di benak dia satu kedudukan, kemuliaan, pahala yang besar. Kalau dia bisa melakukan itu. Tapi saat ini dia belum gitu loh. Makanya beliau mengatakan munculnya bayangan tentang satu derajat atau kedudukan yang tidak dimilikinya
ketika mendengarkan itu. Saat itu dia belum bisa. Tarik napas dia. Atau contoh lain umpama beberapa kasus gitu ya. Konflik umpama rumah tangga berantem. Saya sampaikan nasihat. Sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sifat yang dimiliki oleh para sahabat itu. Apa itu? Yaitu orang yang memiliki jiwa pemaaf. Melupakan kesalahan orang. Cobalah Rasulullah SAW dengan musuh-musuhnya. Ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tersenyum. Bahkan menyambut mereka dengan hati yang terbuka. Itulah kemuliaan yang indah. Orang yang tersentuh dengan nasihat-nasihat seperti itu, dia akan mengangkat napas. Hah? Saya nggak bisa, itu sulit. Menangis. Nah, dia tarik napas, nangis dia. Karena dia terbayang apa? Ini mulia. Tapi saya kok nggak bisa ke sana gitu loh. Ini luar biasa, tapi kok saya belum bisa ke situ. Ini tipe orang yang pertama. Kenapa dia kok sampai menangis? Karena dia ingin menjadi bagian dari orang yang itu. Dia ingin menjadi bagian orang yang pemaaf. Orang yang rajin sholat. Pernah suatu hari saya berceramah tentang keutamaan sedekah. Bahwa banyak orang disebutkan di Al-Quran, banyak mereka yang nggak masuk surga, masuk neraka mereka karena dia enggan untuk bersedekah, enggan ngasih makan fakir miskin, enggan untuk sholat. Kemudian saya sebutkan ayat-ayat tentang mereka yang malah bersedekah. Tingkatan surga yang tinggi 100 derajat disediakan untuk mereka yang sholat, ngasih makan dan sebagainya. Selesai khutbah itu. Takmir masjid setelah itu nemui saya. Ustadz, ada bapak di sebelah saya. Dia terbelalak dengerin ayat-ayat itu. Selesai dia, gue pengen kayak gini, gue pengen ini. Akhirnya Ustadz, semua yang di dompetnya dia, yang di kantongnya dia, dikeluarin semua. Saya di sebelahnya, nggak tahu ada berapa bendel uang itu dari kantongnya dia, semuanya. Mas, masukin ke kantong, ke tromol masjid. Saya selama ini nggak seperti itu, saya pengen ini. Nah inilah yang dimaksud beliau. Tentu ini orang-orang yang mulia ini. Makanya Allah bilang apa jamaah? Fadzakir inna fa'atid dzikra. Jadi nasihati orang-orang yang seperti ini. Ketika Anda melihat ini orang bakal nerima nasihat, ini bakal dengerin nasihat, ini nerima nih, dengerin nih, nasihati dia. Subhanallah ya. Yang kedua, munculnya bayangan dosa yang pernah diperbuat orang itu. Lalu ia menarik nafas karena merasa takut dan cemas terhadap keselamatan dirinya. Tarikan nafas semacam ini adalah tarikan nafas yang disebabkan oleh rasa takut. Sama Bu, Pak, ada satu kisah. Hari itu Ramadan. Saya sholat di satu masjid. Zuhur apa asar gitu lupa saya. Tiba-tiba ada satu jamaah nyamperin saya. Ustadz, Assalamualaikum. Ustadz, saya semalam sholat di Masjid Al-Fatah. Taraweh di Masjid Al-Fatah tadi. Oh iya, Masya Allah Mas, barakallah. Sudah. Ustadz, maaf Ustadz.
Saya kok nggak terasa Ustadz. Saya kok nangis Ustadz dengar bacaan dia. Kaget saya. Saya diam. Saya ngelihat wajahnya. Saya menangis Ustadz di situ terseduh-seduh Ustadz. Saya nanya, Mas, kenapa kamu menangis? Kamu paham artinya? Jujur saya nggak paham artinya Ustadz. Saya nggak ngerti. Cuma nggak tahu ketika ayat Quran itu dibaca, terbayang di pikiran saya maksiat-maksiat saya zaman dulu Ustaz. Saya berbuat ini, terbayang semua dari bacaannya imam ini. Padahal saya nggak ngerti Ustaz. Di situ saya menangis dari bayangan-bayangan itu. Ya, ini dia maksudnya. Padahal dia nggak ngerti. Dan kayak gini banyak orang-orang yang inilah hidayah yang Allah berikan kepada orang yang seperti ini. Pernah juga hari itu malam ya. Saya masih tinggal di Pondok Kelapa dulu. Tiba-tiba jam 8-an ke atas ada orang ngetok pintu rumah saya. Saya lihat ada bapak-bapak yang saya nggak kenal bapak ini. Pak Ustadz, saya boleh masuk? Tuh silahkan. Duduk dia masuk. Baru duduk, bapak-bapak menangis terseduh-seduh dia. Menangis sejadi-jadinya bapak ini. Dengan suara yang keras. Saya bingung, ya diem aja. Saya biarkan. Terus nangis bapak ini. Selesai menangis. Pak Ustadz, saya nggak bisa menahan diri saya. Kenapa? Saya mendengar ayat-ayat Quran. Nasihat-nasihat penceramah. Kok terbayang kemaksiatan, kejahatan saya. Waktu saya menjadi pegawai di departemen ini dan itu. Terbayang semua di pikiran saya jelas Ustaz. Nangis lagi terseduh-seduh dengan suara keras jamaah. Subhanallah. Jadi inilah namanya apa? Hidayah. Wa yatadzakkaru man apa? Wa yatadzakkaru man yakhsha. Yang mengambil pelajaran, yang ingat dari semua itu siapa? Orang yang takut sama Allah. Jadi takut itu adalah iman. Inilah mereka. Ada yang terbayang dengan kemuliaan. Wah, saya belum bisa situ. Termotivasi. Ada yang terbayang dengan dosanya. Sehingga dari situ dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Ketiga, munculnya bayangan mengenai kekurangan yang memang disadari dan diakui ada pada diri orang itu. Hingga ia menarik nafas sebagai reaksi atas kesedihannya. Tarikan nafas macam ini adalah tarikan nafas yang disebabkan oleh dorongan perasaan sedih. Jadi yang ketiga ini karena sedih. Dari dia mendengar sebuah kemuliaan, keutamaan. Padahal di waktu itu dia sangat mampu untuk melakukan. Kenapa saya nggak melakukannya? Kenapa saya mengerjakannya? Muncul kesedihan-kesedihan pada dirinya. Penyesalan, sedih atas apa yang dia sia-siakan selama ini. Kesempatan ada, tapi saya nggak bisa melakukan. Saya nggak melakukannya malah. Ini banyak juga di masyarakat kita. Ya, sangat banyak orang kayak gitu. Ini model yang ketiga, seseorang yang dinasehati mendengarkan Al-Quran. Tentu semua ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mula dari apa? Kebaikan yang akan dia lakukan di kemudian hari. Yang keempat, munculnya bayangan kesempurnaan yang ada pada diri kekasih yang dicintai orang itu, Allah. Sementara ia melihat kebuntuan jalan menuju kekasih tersebut, sehingga ia menarik nafasnya. Tarikan nafas macam ini adalah tarikan nafas yang disebabkan oleh penyesalan dan kesedihan.
Yang keempat sama, masih pada konteks penyesalan dan kesedihan. Karena apa? Karena melihat keagungan dan kebesaran Allah. Contoh tadi sholat. Ya. Dia berpikir bahwa sholat itu hanya dilakukan sekian menit saja. Tapi sampai seperti itu pahala yang bakal dia peroleh. Kemudian wudhu hanya membutuhkan sekian menit, tapi begitu besar pahala yang disediakan oleh orang yang wudhu. Wajabatlahul jannah. Orang yang wudhu seperti wudhuku, maka surga akan menjadi tempat yang layak buat dia. Sedekah, puasa, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Sehari aja dia puasa, Allah jauhkan dirinya dari api neraka. Dan seterusnya, amalan-amalan yang ringan. Senyum Anda terhadap saudaramu, itu pahalanya 700 kali lipat seperti sedekah. Terbayang begitu mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kecil, secuil, itu dibalas dengan sesuatu yang menurut manusia itu nggak masuk akal balasannya gitu. Tapi itulah kasih sayang Allah. Begitu besar kasih sayang Allah. Terbayang di benak dia kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah. Inilah buah dari orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Muncul di benak dia sedih. Kenapa saya nggak bisa melakukan kebaikan? Padahal Allah sudah begitu sayang sama saya. Padahal Allah sudah begitu besar kemuliaan, nikmat karunia-Nya kepada saya. Kenapa saya belum melakukan itu semua? Hanya muncul kesedihan pada dia. Yang mendorong buat dia untuk bertaubat dan beramal saleh pada esok harinya. Yang keempat, yang kelima. Kelima, kekasih yang dicintai orang itu hilang dari ingatannya dan ia pun disibukkan dengan sesuatu lainnya. Kemudian ia mendengar sesuatu yang membuatnya teringat kepada kekasihnya ini hingga terlintaslah di benaknya kecantikan pujaan hati itu. Lalu terlihat pintu perantara terbuka dan jalan menuju kekasihnya terpampang jelas. Maka ia pun menarik nafasnya. Tarikan nafas semacam ini adalah tarikan nafas yang disebabkan oleh kebahagiaan dan kegembiraan atas munculnya bayangan positif yang terbersit di benaknya. Intinya, tarikan nafas seperti ini disebabkan oleh munculnya suatu energi yang kuat dan secara tiba-tiba, sementara tempat untuk menanggung beban dari energi tersebut yakni hati manusia amat lemah. Contoh ya, mungkin selama ini di benak dia lupa akan Allah. Dia lupa sama Allah. Sehingga dia hidupnya terjebak dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu dinasehatilah dia, diingatkan. Saya ini orang kotor, Ustadz. Saya ini, mohon maaf, ini kisah-kisah nyata ya, beberapa orang. Saya ini perempuan nakal. Ya. Istilah bahasa halusnya apa? Tuna susila ya. Kasarnya pelacur. Saya ini setiap malam tidak pernah sadar, mabok sampai nggak sadarkan diri. Sadar-sadarnya saya sudah di rumah, sudah di tempat tidur. Itu setiap malam. Saya ini punya suami, punya keluarga, tapi saya suka berzina dengan laki-laki lain. Saya ini pencuri, Ustadz. Saya ini begini dan begini. Dengan bahasa yang santai. Saya ini memang saya kasar, Ustadz, sama istri saya. Saya ini penggemar
nonton film-film yang seperti itu. Ini nyata ini jamaah. Ini semua nyata. Kita sebutkan ayat Quran. Kita sebutkan kasih sayang Allah. Mas, Allah itu sayang sama kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sejahat apapun kita, Allah akan tetap memanggil kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan batas. Ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, dia dipanggil dengan panggilan yang mulia. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosa. La taqnatu, jangan putus asa. Lau balaghat dzunubuka ananas sama, kata Allah di hadits qudsi, andai dosamu itu sudah bumi tidak menampung, sampai ke langit sana dosamu, tsummastaghfartani, lalu kamu menghadap saya, taubat istighfar, Allah akan tersenyum dengan Anda. Allah akan buka kedua tangannya di pagi hari untuk menerima taubat mereka yang dosa di malam hari. Allah akan buka tangannya di sore hari untuk menerima taubat mereka yang bertaubat di pagi hari. Sayang Allah sama kita. Ada yang cuek jamaah. Ada yang gini dong. Oh iya. Oh. Ada? Ada yang tetap duduknya nyender sampai tangannya begini. Oh iya Pak Ustadz. Kayaknya Pak Ustadz infonya salah. Saya nggak sampai kayak gitu. Ada jamaah. Ini fitnah ini Pak Ustadz. Ini udah ada jamaah. Ada yang dikasih tahu langsung nunduk. Menangis terseduh-seduh. Nangis dia jamaah. Menangis luar biasa. Ada 10 menit, 15 menit tangisannya. Sampai handphone saya panas. Ada. Ustaz, saya ini pencuri, saya perampok Ustaz. Nangis dia terseduh-seduh. Apa Allah sambil nangis dia mengatakan, apa Allah mengampuni dosa saya yang kotor ini Ustaz. Yang kotor, bahasa dia begitu. Model pertama sampai kelima. Inilah model manusia yang hatinya dibuka oleh Allah untuk bertaubat. Allah bukakan hatinya orang-orang seperti ini untuk bertaubat. Sehingga roja berharap akan rahmat Allah itu adalah bagian penting dari keimanan kita kepada Allah. Roja itu artinya dia akan melawan dan akan meruntuhkan dinding yang namanya putus asa. Bagi orang Islam yang beriman, tak ada yang namanya putus asa. Tidak ada. Yang ada pada dirinya adalah harapan. Kok bisa? Iya, karena zat yang menciptakan saya, dia sayang sama saya. Dia maha kaya, maha mulia, maha agung. Dia tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Karena memang Allah ciptakan hambanya dengan kesucian. Maka saya akan berharap kembali suci dengan menghadap Allah. Inilah orang yang dibukakan hatinya. Makanya jamaah sekalian, para ulama bilang doa yang paling afdal, paling mulia itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa meminta hidayah kepada Allah menuju jalan yang lurus. Dan doa ini berada di surat paling mulia di dalam Al-Quran.
Yang ketiga, doa ini dibaca dalam posisi dan kondisi paling mulia, yaitu apa? Salat. Dan yang kelima, doa ini dibaca berulang-ulang kali dalam sehari. Inilah doa yang mulia. Doa minta apa? Hidayah. Jadi nyesel itu apa? An-nadam, yang dikatakan an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Itu apa? Narik nafas. Narik nafas ya. Ya. Jadi kalau ada orang datang konsul, dari awal dia sudah bilang, Ustadz, saya salah. Saya memang salah, Ustaz. Terus matanya berkaca-kaca. Saya akan nyender saya jemaah. Saya cukup mengatakan, Mas, pertahankan kejujuranmu. Kamu jujur, kamu baik. Innal birra yahdi, inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu menjadikan kita orang baik. Sudah, yang jujur terus ya. Kenapa? Hatinya sudah dibuka, iman. Al-Quran sudah masuk kemana? Ke hatinya yang dalam. Kalau sudah begitu akan mempengaruhi semua pada dirinya. Inilah jamaah, kesimpulan dari semua itu apa? Keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Makanya kita harus tiap hari kita dengarkan Al-Quran. Posisi apa saja. Dengarkan Al-Quran. Buang lantunannya setan, yaitu musik. Itu yang menjadi lawannya. Tidak mungkin, kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Ighathatul Lahfan, di bait syair beliau, tidak mungkin berkumpul di hati orang beriman cinta musik dan cinta Al-Quran. Tidak mungkin, jawab. Tidak mungkin berkumpul di hati orang beriman cinta musik dengan cinta Al-Quran. Kenapa? Karena musik itu adalah lantunan setan. Sedangkan Al-Quran firman Allah. Tidak akan berkumpul itu, jamaah. Jadi kita buang itu, lalu kita mendatangkan Al-Quran di hati kita yang akan mempengaruhi semua yang ada pada tubuh kita. Allahumma anfa'na bil Quran. Semoga Allah memberikan manfaat buat kita dengan ayat-ayat Quran ini. Kemudian dilanjutkan, intinya tarikan nafas seperti ini disebabkan oleh munculnya suatu energi yang kuat dan secara tiba-tiba. Sementara tempat untuk menanggung beban dari energi tersebut, yakni hati manusia, amat lemah. Apa energi itu? Itulah hidayah Allah. Dan hati kita lemah, kita butuh hidayah kepada Allah. Hidayah rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan semua urusanku sama saya walaupun sekejap. Kenapa? Saya lemah, saya miskin. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu miskin di hadapan Allah. Kamu tak mampu. Wal ghaniyul hamid, dia yang maha kaya, maha dipuji, Allah yang sempurna, walillahil asmaul husna, sedangkan kita khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah, miskin, tak berdaya, kekuatan, kesempurnaan hanya milik Allah, maka fala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan semua sama diriku. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang nolong saya. Allah sebaik-baik tempat saya untuk meminta pertolongan. Kenapa? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat. Tidak ada yang bisa mencegah keburukan dari diri saya. Kecuali saya berlindung dan meminta tolong hanya sama Allah. Semua manusia seperti ini.
Maka wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku. Hanya Engkau yang bisa memperbaiki semuanya. Inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini kebahagiaan jemaah. Ini kemuliaan seorang hamba. Saat itu dia akan berada dalam kemuliaan di mata Allah. Kebahagiaan dunia dan di akhirat. Lapang dada, hidayah, dan berbagai macam kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus kekuatan energi yang datang dari luar itu memberikan pengaruh ke dalam jiwa seseorang. Kekuatan ini memang tidak tampak atau disadari olehnya, dan yang demikian itu berpengaruh lebih kuat dan lebih lama. Sebab apabila kekuatan dari luar tersebut tampak oleh seseorang, maka efek yang diakibatkannya akan melemah, bahkan nyaris terputus. Ketentuan ini berlaku pada tarikan nafas yang dialami oleh orang yang jujur saja. Hal ini mengingat bahwasanya tarikan nafas bisa dilakukan oleh orang yang jujur, orang yang hanya mencuri-curi, maupun orang yang munafik. Subhanallah ya. Jadi orang yang taubat itu akan kelihatan. Orang yang ingin berbuat baik akan kelihatan. Dari mana? Dari napasnya. Terus berpengaruh pada wajahnya. Ustadz, suami saya ini duduknya gini suaminya, Bu. Adem mukanya. Ustadz, suami saya ini istrinya sudah heboh, sudah nggak karuan, udah nangis lah ini macam-macam. Ustadz, suami saya ini gonta-ganti perempuan. Sampai seberapa, Bu? Sejauh mana? Saya nanya. Iya, dia sudah sampai pada tingkatan berzina sama teman kantor sana, teman kantor sini. Mas, benar Mas. Gimana Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Enggak Mas, gini. Iya memang. Sampai apal saya kerja. Iya memang. Waduh. Dingin sama sekali. Iya memang. Wah angel ini ngomong ini. Dingin. Tidak ada. Ini Ibnu Qayyim bilang apa? Tidak ada kekuatan dalam hatinya. Tidak ada kekuatan. Dia nganggap dirinya apa? Benar. Ada lagi suaminya lebih lagi preman. Ustaz, suami saya begini, punya piaraan, punya ini. Bahasa bersangkutan. Gimana Bang? Fitnah aja dia. Mimpi apa saya semalam? Tapi orang yang mau tobat itu kelihatan. Terlihatan. Tarikan napasnya, wajahnya. Walaupun dia laki-laki, dia tahu, kita tahu kalau ini nangis gitu loh. Dari wajahnya, matanya. Inilah yang disebut apa? Nadam, penyesalan. Jadi nyesel itu bukan mulut, nyesel gue. Wah bohong Mas. Nyesel itu dari mana? Hati. Ibarat hati itu kayak kulit kita ini kayak disayat-sayat gitu. Sakit rasanya. Kalau mengingat perbuatan dosanya. Mengingat kekurangan, kelemahan dia dulu. Belum ini. Sakit. Di situ akan terus dia apa? Napas dia. Akan terasa. Nah itulah. Sahkah. Ya. Tarikan napas. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah inilah tanda iman. Tanda iman kepada Allah. Makanya kita punya kewajiban untuk apa jemaah? Menjaga ini kita jaga dengan apa? Doa. Ya musabbital qulub, sabbit qalbi ala
kemudian kita jaga dengan ilmu, terus belajar, kita jaga dengan amal, kita jaga dengan lingkungan teman, kita jaga dengan penghasilan. Karena penghasilan kotor akan ngerusak apa? Ngerusak darah. Ya kan? Ngerusak darah. Penghasilan kotor akan merusak daging. Nah, kalau sudah darahnya dipenuhi dengan kotor, dagingnya dipenuhi dengan kotor, akan berbahaya, akan berpengaruh pada lakunya. Nah, itu korelasi yang sangat kuat sekali. Sangat kuat korelasinya. Jadi makanya kita harus menjaga ini semuanya. Allah bilang apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pertahankan kondisi ibadah seperti ini sampai kapan? Yakin. Sampai apa yakin itu? Kematian. Ya. Kita dengarkan adzan dulu. Ya, ada sedikit tambahan jemaah. Apa itu hidayah sebetulnya?
yang menjadi kekuatan luar biasa merubah seorang hamba dari hamba hawa nafsu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, itulah namanya. Ibnu Qayyim mengartikan hidayah di kitab Madarijus Salikin ketika menjelaskan ayat itu di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Beragam penjelasan para ulama tentang definisi dari hidayah, kata beliau. Tetapi dari semua penjelasan para ulama itu mengarah kepada satu kesimpulan bahwa hidayah adalah ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Memahami kebenaran dan mengamalkannya. Yang beliau sebut kekuatan ini. Sehingga muncul model 5 orang ini tadi. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Di hidayah ma'rifatul haq, memahami kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran itu yang mana? Yaitu maja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Quran wa sunnah. Yang dimaksud kebenaran adalah sirat mustaqim, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran dan petunjuknya. Lalu siratal ladzina an'amta alaihim, sahabatnya, jalan para sahabatnya. Inilah kebenaran itu. Inilah ilmu yang bermanfaat itu. Lalu apa? Al-amal, mengamalkannya, meyakininya dengan keyakinan yang benar, lalu melakukan apa yang diwajibkan, menambah kemuliaan itu dengan amalan-amalan sunnah, meninggalkan semua yang dilarangnya. Baik ini semua berkaitan dengan hak-hak Allah maupun berkaitan dengan hak sesama manusia. Inilah yang namanya hidayah, ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Tentu ini akan berbeda-beda kelasnya sesuai dengan apa? Seberapa besar dia memahami kebenaran itu dan seberapa banyak dia mengamalkannya. Disitulah hidayah itu akan ada pada dirinya. Dan yang paling tinggi adalah para sahabatnya. Allah mensifati mereka para khulafa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan apa? Al-khulafa. Para pengganti-pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasyidun, yang sudah sampai tingkat ilmunya itu sudah dipuji oleh Allah. Rushd itu adalah ilmu. Ilmunya mereka sudah dipuji sama Allah ilmunya. Al-Mahdiyin, berarti dia orang yang berada di atas huda, petunjuk. Itu apa? Amalnya sudah. Dan disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. Para pengganti Rasul, ilmunya sudah pas, tinggi, amalnya semuanya sudah ideal. Inilah profilnya. Kita juga sama, ingin seperti itu, bukan sama. Kita ingin mengarah ke situ. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Temanmu tidak akan dolal, perbuatannya tidak akan keluar dari hidayah. Wa ma ghawa, ilmunya juga tidak akan keluar dari hidayah. Jadi orang yang berada di hidayah adalah orang yang sudah faham dan amal. Ya. Tahap awalnya, inilah tahap orang-orangnya. Ketika dengar ini, dia begini, dia begini, dia begini. Tapi kalau orang yang lawan dari 5 model ini kan kembali ke satu kata sebetulnya. Apa itu? Al-ghaflah, lalai. Lalai sama Allah, melupakan Allah, lalai dengan hukum dan syariah,
Apa yang menjadi kewajiban dia? Apa yang melalaikan dia? Tak ada lain melainkan apa? Dunia. Dunia dengan isinya. Siapa yang berperan kuat di sana? Setan. Nah, ini yang membuat lalai. Makanya kita berdoa, na'udzubillahi min mudhillatil fitan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang menyesatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertemuan berikutnya kita masuk di bab baru, yaitu tentang bahasan berkaitan dengan hadits-hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari Ikhwan ada yang mau bertanya? Ingat tangannya atau ibu-ibu? Maaf. Belum ada Ustaz sementara. Alhamdulillah. Oh, itu pertanyaan tertulis. Ada pertanyaan nih. Tumben laki-laki tulisannya bagus. Semoga Allah merahmati dan meridhai Imam Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga, dan jamaah semua. Ustadz, apakah termasuk riswah jika kita nitip beli 2 makanan saat jam istirahat ke office boy, dan makanan yang satunya untuk office boy karena mau dititipkan beli makanan? Ya, pahamlah maksudnya. Ya tentu bukan itu riswah itu. Ya, kalau ini namanya sodakah, ya kan? Anda bersedekah kepada siapa? Kepada office boy. Kasihan dia. Tolong beliin makanan mas. Berapa pak? 2, yang 1 buat kamu. Masya Allah. Luar biasa. Berarti kan duit dia apa? Pengeluaran dia utuh, biasa buat dia pakai yang lain. Kalau setiap hari ada seperti ini, aman dia, enak kan pengeluarannya dia. Masya Allah, Anda dapat pahala sedekah. Inilah sedekah yang mulia. Ini sedekah yang baik. Luar biasa. Ada lagi? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Belum. Biasanya di sebelah sini anaknya. Iya. Ini bapak-bapaknya juga malu-malu. Silakan Bapak itu sebentar. Silakan Bu. Oh, Bapak dulu deh. Mic-nya di situ. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, kalau kita mencermati dari 5 semacam resonansi atau nanti efeknya ke respons itu bersumber dari semacam kekuatan energi dalam kalbu, Ustaz. Bersamaan dengan itu, apakah dimungkinkan juga munculnya gangguan setan, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Makanya tadi saya katakan kekuatan itu adalah hidayah, Pak. Sehingga tidak menjadi multitafsir makna kekuatan energi kuat dalam tubuh. Nanti akhirnya diartikan dengan kekuatan-kekuatan mistik. Ya, tidak. Tentu yang dimaksud di situ adalah hidayah. Cuman ini adalah gaya Ibnu Qayyim dalam menyajikan materi. Penuh dengan bahasa yang cukup dalam. Ya, bahasanya tinggi beliau. Beda sama gurunya, Syekhul Islam, bahasanya lebih gampang daripada muridnya yang dalam bahasanya. Ya. Sehingga kita kalau membaca bahasa Arab aslinya itu, terus kita faham, itu kita merasakan keindahan susunan kata di samping makna gitu. Jadi ini bukan makna, jangan difahami dengan pemahaman-pemahaman yang mistik, syirik. Ini bahaya, Pak. Tapi yang dimaksud dengan kekuatan di situ adalah hidayah. Karena hidayah itu adalah kekuatan dari Allah
itu adalah cahaya yang Allah berikan di hati di hati hamba yang dikehendakinya. Dan itulah yang akan merubah hidup dia menjadi hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan jiwa yang dikuasai oleh setan. Pasti akan berbeda antara madu dengan racun. Jangan disamakan, Pak. Ya, antara air putih dengan antara air jernih dengan comberan. Ya. Minum air putih dengan minum khamr, pasti dua-duanya juga akan ada reaksi pada tubuh. Gitu kan. Jadi kekuatan jin, kekuatan setan, ya pasti akan muncul kekuatan siapa? Ya setan. Energinya siapa? Energi setan. Berarti dikendalikan oleh aturan siapa? Aturan setan. Sekarang kalau hidayah yang masuk, dan itu adalah cahaya dalam tubuh seseorang, dalam hati seseorang, berarti dia akan berjalan di jalanannya siapa? Jalanannya Allah. Begitulah, Pak. Sebagai contoh, seseorang yang sadar bahwa musik itu adalah lantunan setan, Pak. Bahwa itu haram hukumnya dengan dalil Quran, hadis. Maka setiap kali ada suara itu dia akan membencinya. Dia akan benci itu. Dan dia akan menikmati ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Terlepas dia faham maknanya atau tidak, dia akan menikmatinya. Tapi mereka yang hatinya ada kekuatan hidayah, dia mendengarkan ayat-ayat Quran itu tidak suka. Baru dengerin ngaji aja, dia akan pandai bersilat lidah. Mas, matiin deh daripada nggak didengerin, dosa. Ya, bersilat lidah. Tapi kalau musik dinyalakan, jangankan kepalanya, kupingnya goyang. Ya, tangannya goyang, Pak. Kata Ibnu Qayyim, tok ra'suh katanya, kepalanya terus gedek sampai kakinya gedek, kata Ibnu Qayyim dengan bahasa yang indah sekali gitu ya. Begitulah, dia akan goyang sebadan. Tapi kalau dengerin ngaji, males udah. Matiin deh. Kayak orang alim aja lu. Suntuk dia malah sumpah, Mas. Jadi beda lah antara dua kekuatan ini ya. Ini kekuatan setan dan ini kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi kekuatan hidayah ketika dia dibawa sholat. Ini ada pada diri kita ini. Ketika kita dibawa oleh sholat, apakah kita menikmati sholat itu? Atau dalam hati kita mengatakan, suwe nih sholat ini. Bahasa Jawanya gitu kan, lama banget nih sholat, aduh. Gedek terus kayak ibu-ibu belet pipis gitu. Ngerasa, aduh, lama nih imamnya nih. Nanti ketua DKM-nya yang diomelin, Pak, itu imam kasih tahu dong. Mentang-mentang hafal Quran jangan panjang-panjang. Imamnya yang disalahin. Ya kan? Subhanallah ya. Berarti yang di tubuh kita ini ada kekuatan apa sebetulnya, Pak? Ya kan? Ada orang lagi contoh sedekah, suruh sedekah. Maaf, nggak ada uang kecil. Ini kekuatan apa ini gitu kan? Kekuatan apa? Ya kan? Kekuatan apa ini? Saya tadi pagi pengajian sama ibu-ibu. Ibu-ibu tok ini nggak ada lakinya. Lakinya saya sendiri, Bu. Saya bilang, apa kewajiban dengan sesama manusia? Jawab semua itu sudah rantang semua. Benar? Nah, saya berdiri, saya nulis di papan tulis. Apa kewajiban manusia? Satu, berbuat baik, ucapan dan sikap. Menolong sesama manusia. Yang ketiga apa? Jangan berbuat jahat.
Paham? Paham. Oke? Oke. Yang dimaksud orang siapa? Khusus yang kenal atau nggak kenal juga? Ya nggak kenal juga, Ustaz. Khusus yang baik atau yang jahat juga? Yang jahat juga. Oke? Oke, deh. Setelah itu saya duduk. Bu, jangan blunder loh Anda ya. Saya tuh jangan blunder. Kaget ya. Apa itu? Berbuat baik kan? Iya. Kenapa kalau pulang sama suamimu kamu ngomel-ngomel tok di rumah? Diem semua satu pengajian. Ayo. Kenapa kok giliran sama Anda duduk sama suamimu seolah-olah suamimu itu sansak tinju? Pelampiasan semua jengkel kamu, kesel kamu, ini kamu, menstruasi kamu, pegel semua. Suamimu itu pelampiasannya. Ngomel lah, inilah, itulah, itu. Kenapa? Ini kekuatan apa Pak Ayu? Di jiwa kita ini, kita semua ini masih ada perang Pak. Ya, semoga hidayah Allah selalu menang pada diri kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu, jadi tadi Ibu ini mau nanya. Silakan Bu. Iya di belakang Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan para jamaah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya membaca ta'awuz ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah? Yang kedua, apa hukumnya bekerja di kantor pajak dan apakah sama bekerja di bank? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menerima uangnya, Ustadz? Ustadz, syukran jazakallah khairan. Iya. Apa dari pertanyaan pertama tadi? Apa hukumnya membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah? Ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu membaca Al-Fatihah. Intinya para ulama semua sepakat bahwa membaca ta'awudz itu dianjurkan, disyariatkan alias disunnahkan. Maksudnya disunnahkan kalau Anda nggak baca bukan berarti sholatmu batal, enggak. Atau Anda berdosa, tidak. Tapi itu adalah syariah kemuliaan. Dianjurkan, disyariatkan, disunnahkan. Kemudian para ulama fikih berbeda pendapat. Apakah ta'awudz ini dianjurkan di setiap rakaat atau hanya di rakaat pertama saja? Nah, ini baru para ulama berbeda. Maksudnya pada rakaat pertama, Allahu Akbar, Anda baca iftitah, selesai iftitah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua Anda bangun, Allahu Akbar. Nah, apakah harus baca ta'awudz lagi di situ? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, di sini baru perbedaan. Yang jelas mereka mengatakan di rakaat pertama semuanya mengatakan apa? Dianjurkan. Kemudian kalau dia jadi imam, apakah ta'awudz itu dikeraskan? Semua para ulama sepakat ta'awudz dibaca pelan. Bagi siapa? Imam. Tapi para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah basmalahnya. Apakah basmalah dikeraskan atau tidak? Nah, ini semua perbedaan pandangan yang menjadi bahasan dalam masalah fikih. Ya. Kemudian masalah pajak, riba dan sebagainya, bukan dan sebagainya, dan yang semisal itu, tentu para ulama mengatakan bahwa kalau riba para ulama sepakat. Ya, tidak ada satu perbedaan pandangan sama sekali dalam masalah riba, karena itu ma'ulima fid dini bid-darurah, perkara yang memang sudah diketahui di dalam Islam akan keharamannya secara pasti, tidak ada yang mengatakan itu halal sama sekali. Nah, adapun masalah pajak
kita pernah mengkaji masalah itu di Dewan Fatwa. Kita menemukan dua pandangan para ulama. Yang pertama mengharamkan secara mutlak, yang kedua membolehkan dengan beragam syarat yang banyak. Ada 10 apa 12 syarat, ingat saya, lupa saya. Yang jelas syarat itu cukup rumit sekali, ya. Inti-intinya sih sebetulnya dari dua pandangan itu mereka mengatakan bahwa itu juga perkara yang haram. Ya, perkara yang diharamkan. Cuman yang mengatakan haram ini yang satunya agak soft. Dia memberikan apa? Kriteria-kriterianya. Kalau tidak diikuti kriteria ini akan. Kenapa? Semua mereka berdalil dengan hadis tentang al-maks. Ya, bahwa al-maks itu adalah haram. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maks itu apa? Maks itu zaman dulu seseorang yang kerja di pasar, kemudian muncul orang-orang tertentu yang memungut pungutan-pungutan di pasar atau pada diri para pedagang-pedagang itu. Jadi dipungut-pungut begitu. Ya, yang dibolehkan oleh mereka ini adalah mereka buat orang kafir yang masuk ke wilayah umat Islam, maka dia harus membayar ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita yang memang pakar ekonomi syariat Islam. Ya, Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin Badri, Ustadz Musyafa', mereka jelaskan cukup bagus dalam hal ini. Wallahu a'lam. Artinya kaedahnya ya bukan masalah ini saja. Segala sesuatu yang diharamkan maka penghasilannya pun akan menjadi apa? Haram. Contoh umpama anjing umpama. Anjing kan jelas haram. Sekarang apa hukum jual beli anjing? Terus penghasilannya gimana? Iyalah, masa fisiknya haram, duitnya halal. Rokok haram, haram. Terus apa jual belinya? Fulusnya? Ya iya, masa ininya kan ini boleh kan enggak? Jadi segala yang diharamkan, maka menjualnya juga, duitnya juga, nah itu apa saja. Ada pertanyaan di sini, apakah benar tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah? Ya iya mas. Yang dikasih hidayah oleh Allah hanyalah hamba yang dicintai. Hamba yang dikehendaki saja. Ya inilah namanya kehendak syariat. Kehendak yang bersifat syar'i. Tapi kalau yang bersifat hukum kauni, hukum alam, ya semua dikasih. Apa itu? Harta, kesehatan, kan semua dikasih. Memang orang Islam doang yang fisiknya sempurna. Kalau orang kafir kupingnya di belakang kan enggak ada kan. Ya tetap sempurna. Harta ya dikasih mereka banyak. Bahkan terkadang ada orang yang iman, taat, rezekinya dibanding mereka jauh. Sehingga mereka yang akhirnya terpengaruh dengan bisikan syaitan melihat sisi itu. Bahwa kebahagiaan itu akhirnya diukur dengan apa? Harta. Ya. Dia lupa bahwa kambing digemukin untuk dipotong. Kan gitu. Itu bukan tolok ukur. Jadi tolok ukurnya adalah apa? Iman dan amal salehnya. Oke. Bagaimana penghasilan kotor mempengaruhi daging dan darah? Jelas lah. Jelas Pak. Makanan, mungkin orang yang di bidang gizi, dia akan lebih mengerti ini urusan ginian. Ya, konsumsi binatang ataupun kita, ketika mengkonsumsi makanan yang kotor akan mempengaruhi pada darah, jantung, hati dan sebagainya. Ya, saya dulu pernah cerita, dulu saya masih megang pesantren Al-Irsyad di mana Tengaran itu. Waktu itu hari kurban dan kurbannya banyak banget gitu ya. Lalu datanglah kepala dinas peternakan Kabupaten Semarang, nemui saya di kantor. Pak Ustadz, mohon maaf nanti kurbannya
Setelah didata ada berapa, ini distribusi kemana dan sebagainya. Tolong nanti jangan dipotong-potong dulu, dikarkas dulu, apalagi disebarluaskan sebelum kami mengeluarkan izin. Bengong saya. Pak, ini saya mau beli kambing 200 ekor. Yang ada sekarang sudah sekian. Sapinya sekian. Kapan saya potong? Kalau saya harus nungguin semua Anda. Ketawa dia geli di kantor saya. Udah nanti lihat aja. Gak kayak gitu. Ya sudah, saya ngikut Bapak deh. Pas tanggal 10 pagi datang beliau. Gimana Pak caranya? Saya nggak bisa tidur akhirnya Pak, gara-gara Bapak, saya bilang. Ketawa dia, bercanda aja saya. Ayo Pak Ustadz, ikut saya. Udah dipotong, udah itu sapi 1, 2 lagi dikerjain. Oke. Apa yang dilakukan Pak Bu? Dia ngambil sampel hatinya. Hatinya diambil sama dia. Hatinya diambil, dipotong sedikit, terus beliau ngambil alatnya, dimasukin di alatnya, situ dilihat aman Pak Ustadz. Terus udah, semua sapi layak dikonsumsi. Kenapa bengong Pak Ustadz? Benar ya kata Allah ya. Coba lihat ya Pak. Jadi konsumsi makanan itu mempengaruhi hatinya orang. Ya? Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awlalah. Daging yang numbuh dari yang haram, neraka layak buat dia. Gimana Mas? Di hadis yang lain, thumma dzakara rajula yutilu safara ash'atha akhbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Rasulullah SAW cerita orang yang bepergian, yang harusnya doanya dia itu mustajab. Dia doa karena dia mustajab, safar, pergian, ya Rab, ya Rab, ya Rab, berdoa. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan dia dikasih konsumsi makanan yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan semuanya? Ya. Mungkin ilustrasi ini hanya ilustrasi sedikit dari saya. Anak Anda main terus kecemplung got jamaah. Apakah Anda mengizinkan dia langsung masuk rumah? Hah? Tidak. Man akala sawma wal basal fala yaqrabanna masjidi hadha. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat masjid saya. Bagaimana kalau itu yang haram? Apa hukumnya bawang putih, bawang merah? Haram kah? Halal. Halalan thayyiban. Karena faktor bau. Bagaimana kalau itu haram? Ini lebih parah, korelasinya kuat. Ya. Subhanallah. Dagangannya haram, penghasilannya haram, pekerjaannya haram. Menyatu dalam dirinya. Terus ibadahnya dia doa. Jangankan tubuh jamaah. Jangankan tubuh. Para ulama itu membahas sesuatu yang namanya apa? Hukmus salah fi ardin maksubah. Hukum sholat di atas tanah nyerobot. Gimana jemaah? Sholat, dia nginjek tanah ini nyerobot tanahnya. Bukan tanah dia nyerobot. Si fulan bangun bangunan, bukan di atas tanah dia. Ini jalanan, kampung, terus dia bikin dak rumahnya di atas tanah kampung jalanan. Ada kan? Suka ada kan di kampung, di gang-gang kan ya. Dia bangun rumahnya di atas. Padahal yang di bawah ini apa? Jalan kampung kan? Gimana ini kalau dia sholat di sini?
Sebagian ulama fikih mengatakan nggak sah itu sholatnya. Sebagian ulama fikih mengatakan. Lalu bagaimana kalau yang darahnya daging dia sendiri yang numbuh dari haram? Yang lebih parah lagi kan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Mas. Salam sebentar Mas, pakai ini. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana kita sedang menempuh suatu perjalanan jauh, taruhlah sedang perjalanan ke luar negeri, Ustaz. Di saat itu memang kita disajikan makanan yang kita nggak tahu asal muasalnya, apakah ini makanannya haram apa enggak. Kadang-kala kalau di luar negeri itu kadang kita disajikan daging yang kita nggak tahu asalnya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah tetap kita tolak karena berpandangan bahwa yang di luar itu syariat Islamnya kurang begitu tegak, tapi di satu sisi kita sedang lapar. Terus yang kedua Ustaz. Satu dulu. Oh iya Ustaz. Allah berfirman di surat Al-Maidah, "Wa uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Dan dihalalkan pada kalian itu yang baik-baik. Makanan ahlul kitab atau sembelihan ahlul kitab, Yahudi Nasrani, halal bagi kamu. Dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi selama yang nyajiin orang Islam, atau dia orang Kristen, atau dia Yahudi, maka itu halal bagi Anda. Dengan catatan, dagingnya bukan babi, apalagi anjing, dan yang lain yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau itu sapi, kemudian apa, ayam, bismillah Mas, makan, lapar lagi Mas. Apakah saya perlu nanya? Gak usah. Gak perlu nanya, kamu menyulitkan diri kamu sendiri. Nggak usah nanya, karena pada hukum aslinya makanan itu apa? Halal. Anda masuk ke pasar, Bu, tradisional, mau beli ayam, yang nyembelih ayam pakai celana pendek, nggak pakai baju atasnya, kan gitu Bu ya? Terus megang ayamnya, cuman gini-gini, baca bismillah apa enggak? Sudah. Dama yuri, tinggalkan yang ragu-ragu. Ini orang Islam kan? Islam, maka bismillah. Nggak usah saya was-was. Ya sudah, terus itu masalah pribadi kan gitu kan. Saya masuk supermarket Ustadz, perlu nggak saya nanya, Mas halal nggak? Ya kapan makan Mas? Ya masuk aja hutan, godok kok sendiri itu daun itu Mas, godokan itu daun. Ya, ada lagi mic-nya Mas. Oh tadi kamu menanya dua ya, apa Mas? Ya Ustaz, pertanyaan kedua itu terkait peliharaan anjing. Tapi peliharaan anjing ini bukan semata-mata sebagai hewan peliharaan, tapi semata-mata untuk penjagaan dari kerusakan. Semisal tinggal di suatu daerah yang memang banyak perampoknya. Itu seperti apa Ustaz? Apakah memang itu bagian dari tidak diharapkan atau perkecualian atau bagaimana Ustaz? Anda cerita ini andai kata atau terjadi beneran? Ini kejadian beneran Ustaz. Oke, kalau jangan beneran saya jawab. Boleh miara anjing dengan tujuan pertama, as-said, berburu, untuk berburu saja. Yang kedua, apa itu? Masyiyah, menjaga ternak. Berarti posisi binatangnya di mana ini? Di luar. Kalau di rumahmu, mau alasan apapun Mas, tidak boleh. Tapi kan hire satpam. Ya kan, panggil satpam. Kamu mensejahterakan orang.
buka lowongan pekerjaan, ya kan? Panggil satpam, satpam yang muridnya Jet Li, ya kan? Ya, umpamanya Mas, ya. Ayo barakallahu fiik. Yang lain ada pertanyaan lagi? Mic-nya Mas. Baik, izin membacakan pertanyaan tertulis Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustadz. wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap kita menyikapi teman yang selalu menganggap kita ambisius, padahal kita masing-masing punya visi misi sendiri. Hal ini sempat membuat saya marah. Dia sudah saya maafkan, tetapi saya tidak ingin berteman baik dengannya lagi. Apakah sikap saya berlebihan atau sebaiknya seperti apa Ustadz? Syukran. Ya, barakallahu fiik. Intinya, kalau punya teman yang mengajak kita berbuat buruk atau mendorong kita untuk berbuat buruk, atau punya teman yang berperilaku buruk, tidak baik, tentu seperti ini tidak layak untuk dijadikan teman. Cukup Anda kenal dia, tegur sapa sama dia, kalau dia butuh bantuan Anda bantu. Adapun untuk dijadikan teman tentu tidak. Ya. Kenapa? La ya'kul ta'amaka illa taqi. La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kata Rasulullah SAW di hadis sahih, jangan berteman kecuali orang yang bertakwa, orang yang baik, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nanti akan banyak keberkahan dan kemuliaan di sana. Orang Arab bilang at-tab'u sarraqah. Watak itu memiliki daya tarik dan magnet yang luar biasa. Tidak disadari, lama-kelamaan akan mengikuti watak dia. Iya kalau dia anak yang baik. Kalau dia anak yang buruk, tak terasa akan mengikuti perilaku buruk dia nanti. Wallahul musta'an. Masih ada? Itu yang di belakang Anda. Silakan. Silakan Mas. Tadi nggak ada, sekarang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya tentang ayat di surat Al-Ahzab yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum hingga akhir ayat Ustaz. Ya. Ya, mohon dijelaskan tentang tafsir maksud perkataan yang benar itu yang seperti apa Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ini keimanan. Yang kedua, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, berarti perbuatan. Iman, hati, kemudian perbuatan. Yang ketiga, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah tutur kata yang baik. Nah, ini tiga, ini komplit. Semua inilah namanya iman. Jadi iman itu apa? Keyakinan dalam hati dengan tutur kata yang baik, lalu perbuatan yang semua itu adalah cerminan dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang yang beriman itu akan terlihat dari tutur katanya yang baik. Orang yang beriman akan terlihat dari perbuatannya yang baik. Perbuatan baik itu apa? Perbuatan yang ikut aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut petunjuk Rasulullah SAW. Maka hasilnya apa? Itu yang disebutkan selanjutnya di ayat itu. Ya, Allah bikin perbuatan kamu jadi mulia, diampuni dosa-dosa kamu. Itu maknanya. Ya, ada lagi, silakan Ibu yang di belakang. Langsung aja Bu, nungguin mic lama. Perlombaan. Iya.
Iya. Wallahu alam. Tanya ke Ustadz Irwandi sama Ustadz Arifin Badri. Ya, saya nggak berani jawab. Wallahu alam. Ikut lomba, dikasih hadiah oleh bank dengan cara tabungan sekian, dikasih buka rekening. Wallahu alam. Nggak semua pertanyaan harus dijawab. Tanya ke ahlinya aja kalau yang itu, Bu. Ya. Masih ada? Duh, silakan Ibu. Banyak kan? Nggak dari tadi. Silakan. Iya. Nggak dengar sama sekali. Itu yang di tengah, yang di tengah. Sabar, sabar. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Jadi gini Ustadz, anak-anak itu di Bandung tinggal bersama kakek neneknya. Kakek, jadi ayah saya itu, kakek saya itu masih merokok. Terus anak saya disuruh untuk membeli rokok itu gitu. Nah, kalau misalnya dia menolak, kakeknya itu minta tolong sama neneknya. Sementara anak saya nggak tega gitu. Kalau neneknya yang pergi ke warung gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz, apa yang harus dilakukan anak saya? Dia bertanya sih sama saya, harus gimana gitu loh. Ya, Waalaikumsalam. Itu berat memang Ibu, tapi jawabannya gampang. Ngelakuinnya berat. Tapi ya semoga Allah memberikan hidayah buat kita semua. Yang jelas, anak Anda tidak boleh membelikan rokok itu. Tidak boleh anak Anda memberikan rokok itu. Kenapa? Karena rokok itu haram. Berarti kalau Anda memberi uang untuk beli rokok, berarti Anda ikut serta dalam perbuatan yang haram. Kalau Anda ikut membelikan rokok itu, membelikan saja, maka Anda tolong menolong dalam perbuatan haram. Ya. Semoga dengan cara seperti itu jadi titik jerah buat kakeknya. Kalau mau ngerokok sendiri, beli beliau sendiri. Jalan sendiri, ya. Sampaikan itu dengan cara yang santun tapi ya. Kayak saya nggak mau ikut dosa. Jangan ngajarin saya dosa kek ya. Ya, kakek mau dosa. Jangan suruh nenek berbuat dosa juga kek. Ya, kakek mau dosa sendiri kek. Jalan-jalan sendiri, ngerokok sendiri kek. Nggak mungkin cucunya diomelin, nggak mungkin. Kalau Anda yang ngomong didamprat kamu. Tapi kalau cucunya nggak mungkin kakek ngomelin cucu, bener nggak? Iya sudah, ajarin gitu tapi yang baik lah ngomong ya. Ya. Siapa tadi yang mau nanya? Mau naik lagi Mas, silahkan. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya terkait terminologi silaturahim. Apakah terminologi silaturahim ini mencakup terhadap sesama sekufu kita, sesama Islam yang dalam artian patuh pada ajaran Islam? Karena umat muslim ini kan ada yang patuh, ada yang tidak. Itu terminologinya seperti apa? Karena kadang kita salah persepsi silaturahim itu dengan semua teman, semua kawan. Ada kawan yang berbuat maksiat, ada kawan yang berbuat ke jalan yang benar. Itu bagaimana Ustaz? Apakah terbatas untuk yang sekufu pada ajaran Islam yang patuh atau bagaimana? Yeah. Ar-Rahim itu artinya rahim. Rahim itu artinya apa? Rahim. Ar-Rahim, syaqaqtu isman min ismi. Kata rahim saya ambil dari namaku, kata Allah. Rahman. Man wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'tu. Siapa yang menyambung rahim, maka saya akan rahmati dia, saya sambung rahmatku. Dan siapa yang memutus rahim, saya akan putus rahmatku dari dia, pada diri dia. Jadi rahim itu rahim. Silah menyambung, berarti silaturrahim menyambung orang-orang yang berasal dari satu rahim. Jadi silaturrahim menyambung pemilik rahim,
menyambung orang yang berkaitan dengan rahim, menyambung siapa saja yang berasal dari rahim. Pemilik rahim ya ibumu, yang berkaitan dengan rahim ayahmu. Yang dari rahim ya saudara-saudaramu. Semua. Kalau turun-turun ke bawah ya ke atas ya paman ini semua berasal dari satu rahim. Makanya disebut silaturrahim. Ya, menyambung, ini kedudukan tinggi. Adapun dengan mereka yang asing bukan dari ini disebut dengan istilah ziarah. Anna rajulan zara akhon lahu. Ada seorang laki-laki ziarah ke temannya. Akhon itu saudara, ini maksudnya temannya. Fa'arsalallahu ila madrajatihi malaka. Lalu di tengah jalan Allah mengutus seorang malaikat dan seterusnya hadis itu. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutnya dengan sebut apa? Ziarah. Jadi dengan orang lain selain dari ini disebut ziarah. Tapi pada akhirnya ini sudah menjadi istilah bahasa Indonesia. Oh gila, itu istilah bahasa Indonesia. Ya yang nggak perlu untuk jadi media perdebatan di situ, nggak perlu. Jadi dalam bahasa Indonesia, terminologi Indonesia, mengunjungi teman itu disebut silaturahmi. Di situ terminologi Indonesia pada akhirnya yang diambil dari mana? Serapannya dari Al-Quran, dari hadis. Itu jadi istilah bahasa Indonesia. Tapi kalau istilah syar'i tidak. Ke orang lain namanya ziarah. Tapi terminologi Indonesia, ziarah ke kuburan. Saya mau ziarah mas, kuburan siapa pak? Langsung gitu Anda. Kuburan siapa pak? Langsung dia pikiran ke kuburan gitu. Padahal ziarah itu maknanya berkunjung ke rumah teman. Wallah ta'ala alam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya, kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.